Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zarka Azura dengan NIM G0025235 dari kelompok A8. Di sini saya akan membuat video inhal dengan topik organa genitalia feminina. Untuk yang pertama yang akan saya jelaskan yakni alur perjalanan oosit sejak dari ovarium hingga mencapai ke kafum uteri. Nah, jadi pertama proses ini tuh akan melibatkan koordinasi antara ovarium dan di tuba uterina. Kan awalnya ada proses dari ovulasi di mana oosit sekunder dilepaskan dari follicle degraft di ovarium menuju ke cavum peritoneae. Nah, kemudian oosit sekunder itu bakal ditangkap oleh fimbriae, yakni ujung distal tuba yang menyerupai dengan jari-jari yang dimana dia akan menyapu permukaan ovarium untuk menangkap oosit dan mengarahkannya ke dalam infundibulum yang ada di tuba uterina. Nah, saat sudah di tuba uterina, oosit akan bergerak menyusuri tuba uterina dibantu dengan gerakan peristaltik otot polos tuba uterina dan gerak getaran dari silia di dari epitel selapis silindris yang melapisi lumen tuba uterina. Setelah itu dia bakal dari infundibulum dia bakal ke ampula di tuba uterina. Uh, jadi si oosit ini bakal melewati ampula, yakni bagian terpanjang dan terlebar dari si tuba uterina. Nah, ini ampula. Kemudian dari ampula dia bakal masuk lagi ke ismus, yakni bagian tuba uterina yang lebih sempit sebelum kemudian dia bakal masuk ke uterus. Nah, saat sudah masuk ke uterus, dia bakal masuk ke pars uterina, di mana ini merupakan bagian pendek yang menembus myometrium dan bermuara di ostium uterinum tubae untuk mencapai ke cavum uteri. Kemudian untuk selanjutnya adalah uh, lokasi fertilisasi yang paling sering. Jadi normalnya sebenarnya bagusnya itu idealnya fertilisasi itu terjadinya di ampula tuba uterina yang bagian paling panjang. Alasannya itu karena ampula itu memiliki lumen yang cukup luas dan merupakan tempat di mana oosit biasanya bertahan sampai kurang lebih 24 jam setelah ovulasi. Jika sperma berhasil berenang melewati uterus dan mencapai ampula dalam rentang waktu tersebut, pembuahan bakal terjadi di ampula tuba uterina ini. Nah, kemudian tapi ada suatu kondisi klinis di mana kalau pembuahan dari zigotnya itu gagal berpindah ke rahim atau uterus dan justru malah berimplantasi, malah berkembang di ampula ini, dia bakal menyebabkan kehamilan ektopik terganggu atau KET yang merupakan kondisi gawat darurat karena ini beresiko akan rupturnya tuba uterina. Lalu yang terakhir, fornix posterior. Jadi fornix vagina ini adalah ceruk atau ruang yang terbentuk dari penonjolan di cervix uteri ke dalam lumen vagina. Terdapat 4 fornix, yakni ada anterior, posterior, dan 2 lateral. Di sini yang bakal dibahas adalah fornix yang posterior. Uh, Jadi fornix posterior ini dia tuh merupakan yang paling dalam di antara fornix-fornix yang lain. Secara anatomis, dinding fornix posterior itu hanya dipisahkan oleh lapisan tipis, yakni peritoneum dan dinding vagina. Yang dimana ini dari excavatio rectouterina atau cavum Douglas. Nah, kemudian cavum Douglas ini adalah titik terendah dari cavum peritoneae pada wanita saat posisi berdiri. Jika terjadi pendarahan intraabdomen, misalnya pada ruptur kehamilan ektopik atau infeksi, cairan tersebut bakal terkumpul di cavum Douglas karena gravitasi.
Kemudian hubungannya dengan prosedur klinis, jadi karena jaraknya fornix posterior yang sangat dekat dengan rongga perut, D ini menjadi jalur akses utama untuk prosedur kuldosentesis dan popotomi. Untuk yang kuldosintesisnya adalah prosedur medis di mana jarum itu dimasukkan melalui dinding fornix posterior vagina langsung menuju ke cavum Douglas. Tujuannya untuk aspirasi, yakni mengambil sampel cairan. Jika yang keluar adalah darah yang tidak membeku, eh, ini bakal mengonfirmasi adanya pendarahan intraperitoneal. Curiganya bisa kehamilan ektopik terganggu. Kemudian yang satu lagi itu ada kolpotomi, yakni tindakan membuat sayatan pada dinding fornix posterior. Ini tuh digunakan sebagai akses bedah minimal invasif untuk mencapai ke organ panggul. Misalnya untuk drainase abses di cavum Douglas atau bahkan untuk prosedur sterilisasi tubektomi melalui jalur vagina. Sekian video hal dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.